Halo teman-teman. Teman-teman lagi nonton channelnya Jagologi yang rajin banget bahas tentang komik lokal. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan tamu spesial yaitu Pak Tony Mas Diono ya. Mungkin kalau yang udah senior udah pada tahu gitu, tapi teman-teman ya, tapi karena teman-teman di sini banyak yang masih SMA juga, Pak. Jadi lebih muda daripada saya ternyata. Jadi generasi cucu saya gitu ya. Oh, ya segenerasi sama cucu bapak buat ya. Iya, iya. Iya. Nah kita mau kenalin dulu dong Pak Tony ini tuh siapa? Karena kalau saya taunya Pak Tony itu lebih dikenalnya setelah buku 7 jurus membuat 14 jurus. 14 jurus ya? Ya, Ya. Boleh dikenalin dulu dong Pak? ya. Saya Tony Mas Diono. Saya dulu memang membuat komik sih sudah lama, tapi memang kemudian dikenal karena 14 jurus membuat komik. Dan selanjutnya ya dengan komik-komik saya yang setelah tahun 2000-an itu mungkin baru dikenal lagi setelah muncul buku komik Karimata. Karimata 1890. Setelah itu kita pandemi, setelah itu muncul lagi Gurniti dan Lawsam. Yang benar-benar bikin rame memang Lawsam. Lawsam yang paling meledak gitu ya Pak? Ya, karena memang itu persis setelah pandemi. Kemudian sambil PO di Indonesia, saya launchingnya di Singapura. Oh di Singapura, Comic Con? Singapura Comic Con. Oh oke. 2022. Jadi berselang berapa ya? Karimata itu Singapura Comic Con 2019. Kemudian Lawsam 2022. Jadi Lawsam sendiri kalau kita lihat proses kerjanya nggak tanggung-tanggung, 2,5 tahun. Oh 2 tahun setengah. Kebetulan saya risetnya tahun 2019. Oke, berarti beberapa tahun sebelumnya ya? Iya, jadi 3 tahun sebelumnya saya udah sempat riset. Oke. Itu komiknya komik one shot atau gimana? Ya, dibilang logi. Jadi logi 1 Karimata, logi 2 Lawsam. Sedangkan Gurniti itu selingan di tengah yang sebetulnya itu komik normal. Oke. Normal artinya ada balon kata dan sebagainya. Sementara Karimata itu komik, saya bilangnya komik bisu atau cergam senyap. Kalau anak-anak sekarang bilangnya silent comic ya Pak? Silent comic, karena memang kemudian saya putuskan untuk berbahasa Inggris karena saya pengen komik Indonesia itu dikenal di mana-mana. Ya, iya. Jadi, dan saya pikir anak sekarang nggak pusing kan bahasa Inggris. Yang protes dulu hanya beberapa teman saya yang tergolong jadul. Jadi saya pikir udah aja, saya tetap bahasa Inggris aja. Kalau sekarang kan ada Google Lens juga ya, bisa sambil baca, ditranslatein langsung gitu. Tapi anak-anak nggak perlu lah. Iya Apalagi sih. komik saya kan silent. Komik boleh dibayangkan sendiri ceritanya. Iya. Kalau silent comic itu emang show-nya kita gak dibatasin imajinasinya. Iya. Jadi kita bisa berimajinasi sendiri, istilahnya kayak gitu ya Pak? Karena saya memang selalu ingat kalau saya sendiri lihat komik, mungkin baca sekali. Selanjutnya menikmati gambar aja. Oh oke. Dan waktu menikmati gambar kan kita lihat dengan gambar kita itu kita bisa bayangin sendiri, ngerasain sendiri ini lagi di mana. Memang berat buat yang gambar karena nggak boleh nggak boleh bikin orang jadi ragu-ragu ini apa ya. Oh iya. Yeah. Jadi apa-apa yang muncul di sini itu memang harus menyenangkan mata dan membuat kitanya berimajinasi. Boleh seliar mungkin. Iya, ya itu ya ininya kesenangannya ya. Iya, betul. Nah kalau saya penasaran nih Pak Tony kan berarti udah lama banget ya main di komiknya gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih? Kalau resminya bikin komik saya itu baru tahun, jadi artinya komik yang diterbitkan itu
95 lah 95 Ya, yang bikin sudah komik. diterbitkan. diterbitkan. Tapi sebelum itu kan Pak Tony udah mulai komik-komik independen nggak tuh? Ada di beberapa majalah dan buletin. Oh, oke. Ya, bukan independen. Oh, bukan independen Jadi juga ya? zaman dulu itu komik itu nggak ada yang independen Oh, sebetulnya. oke. Jadi yang independen itu waktu akhir 90-an banyak komik fotokopian. Oh, iya, iya. Lewat fotokopian itu Iya, ya? pakai fotokopian. Komik Nah, itu yang fotokopi. mulai muncul yang namanya komik independen. Oh, oke. Tapi yang sebelumnya Pak, yang disebut komik independen itu biasanya kampus gitu. Oh, Ada di oke. kampus tertentu kayak dulu Bandung saya ingat Pikom itu pernah nerbitin komik pendek-pendek hanya untuk konsumsi penelitian Pikom. Oh, oke. Ya, jadi untuk cari modal fotokopi lah istilahnya gitu. Berarti indie itu dimulainya dari tahun 90-an ya? Saya rasa 90-an 90-an. pertengahan. Jadi setelah saya nerbitin Avatar, kemudian muncul Carok bersamaan, Iya. karena kita di pasar seni ITB dagangannya. Sudah itu teman-teman di Jakarta mulai munculin komik-komik fotokopian. Oke. Ternyata yang memunculkan komik kemudian itu faktanya bukan dari seni rupa, malah dari sastra, dari apa namanya, dari psikologi, Belum psikologi ya? psikologi Oke. UI, Iya. ada UI ya? UI, terus dari sastra atau Pikom di Bandung, Pikom di sana juga ada yang dari diploma. Saya ingat karpet biru itu campur aduk isinya. Karena waktu saya ketemu mereka di Jakarta juga ada yang masih kuliah dan sebagainya. Oh, oke. Jadi lucu-lucu juga gitu. Tapi emang era itu mulai muncul yang namanya komik indie. Dia itu udah nyebutnya emang komik indie ya, Pak? Ya ini komik indie, tapi bilang masih ada yang ngomong indie, ada yang bilang fotokopi. Oh, oke. Jadi masih ada dua penyebutan lah ya? Ya, tapi ya itu namanya juga gerakan sih ya, jadi ya bebas-bebas aja. Iya. Karena kita boleh bilang udah nggak punya komik sebetulnya. Oke. Kecuali terbitan elek antara terjemahan dan tadi DS Group tadi yang saya selalu cerita, DS Group itu sering dilupakan. Oke. Padahal dia komiknya luar biasa banyak, mulai dari mungkin akhir 80-an, jadi sekitar 89-an sudah mulai ada. Bahkan dari DS Group ini yang hebat menghasilkan komikus yang akhirnya berangkat ke Jepang. Oh ya? Siapa Jadi tuh Pak kalau boleh tahu? Saya lupa nama persisnya, kalau nggak salah apa Ansu gitu ya. Tapi nama-namanya memang semua dulu nyamar pakai nama Oh, Jepang. nama pena ya? Nama pena semua. Zaman itu ada yang gayanya kayak Sailor Moon, segala gitu. Itu ada dua kalau nggak salah, yang dari Surabaya dan Malang, yang akhirnya bekerja di Jepang. Kalau Pak Tony sendiri kenapa nggak pakai nama pena, Pak? Enggak, sebetulnya zaman itu saya udah mulai pikir-pikir sebenarnya nama pena itu perlu nggak perlu. Oke. Saya dulu pakai nama pena waktu masih SMA lah. Oh, oke. Waktu masih Saya muda SMA banget itu berarti ya? masih sering ngirim kartun, ilustrasi untuk majalah, koran gitu. Saya pakai nama pena, macem-macem sampai saya nggak inget. Ada Oh, yang banyak namanya berarti. namanya Tongki, segala macam-macam lah. Terus tapi waktu 95 saya mulai bikin komik itu dengan teman-teman sih sebetulnya. Teman-teman pada bilang enggak lah, kita pakai nama sendiri aja lah kayak orang Amerika. Oke. Nggak usah ikutan orang Jepang. Kira-kira gitu. Jadi Edu Comics juga saya sempat ikut di album Ganesha Bubuk. Oke. Nah itu nggak banyak yang tahu nama saya karena di situ, karena memang zaman itu nggak terlalu biasa ngangkat nama, itu nggak terlalu biasa. Oke. Makanya banyak yang pakai nama pena. Saya sendiri banyak ilustrasi, jadi di ilustrasi itu selalu nama sendiri. Oke, nama sendiri aja gitu ya? Jadi ilustrasi novel, Agatha Christie, dan cerita kriminal. Oh, Saya paling lama itu cerita kriminal Intisari, Oh, majalah Intisari. oke. Hampir 20 tahun saya jadi ilustratornya, 20 tahun jadi ilustratornya ya? cerita kriminal. Cerita kriminal. Oke, 20 tahun loh. Jadi Pak Tony itu setia banget ya di
dunia menggambar. dunia menggambar, dunia komik ini tuh. Nah, mumpung ini ya teman-teman, kemarin kan saya pernah bahas nih komik Perilous Power yang paling, berarti ini terakhir untuk sekarang, ini terakhir karya Pak Tony yang terakhir ini ya. Tapi sebetulnya resminya bukan karya saya, tapi karya tim. Oh, karya tim ya? Ya, yang gambar bukan saya di sini sebagai art director dan apa ya, yang pengarah cerita sebetulnya. Oke, komiknya yang ini ya teman-teman. Kalau teman-teman kepo, komiknya ini udah pernah saya bahas di Instagram, nanti cek aja di Instagram Jagologi. Nah, boleh diceritain dong Pak, awal mulanya bikin komik Perilous Power ini Pak Tony bersama tim itu bagaimana sih? Oh, ini sebetulnya semi pesanan. Semi pesanan ya. Dari sebuah tim yang tim ilmuwan Indonesia. Oh, ilmuwan Ada di belakang. Oh, yang ini ya? Yang di belakang sini. Ilmuwan semua ini, nggak main-main, profesor kelasnya. Oke. Ya, jadi mereka ini kita tawarin untuk mengangkat sesuatu yang apa ya, menjadi keresahan. Oke. Yaitu tentang reaktor nuklir. Jadi Indonesia ini sejak zamannya Bung Karno itu udah pengen membuat reaktor nuklir. Zaman itu semua negara pengen bikin nuklir karena mereka melihat Amerika yang menghentikan perang dengan nuklir, dengan bom atom. Iya, bom atom Itu kan cikal bakalnya nuklir. Jadi umumnya di Indonesia itu lebih dilihat sebagai ini peluang kita menjadi lebih berdaulat. Tapi dari sisi lain ya agak mengancam gitu. Oh, kamu apa macam-macam, saya nuklir nih. Itu ilmuwan ini agak khawatir bahwa kita punya pikiran ke sana terus-menerus. Termasuk waktu zaman ada Pak Habibie, sebetulnya salah satu yang mau dibangun itu ini. Kita tahu kan di beberapa titik di Indonesia ini ada badan atom nasional segala. Itu kan sebetulnya cikal bakal juga mempersiapkan untuk membuat reaktor. Nah, di sini kita bahas berbagai hal, termasuk kenapa mesti ada atau kenapa mesti tidak ada. Karena kita juga menjelaskan tentang apa sih perlunya nuklir. Apakah benar-benar itu satu-satunya pilihan untuk menghadapi krisis energi. Sebetulnya salah satu yang paling ditakutin kan listrik. Ya. Padahal yang namanya nuklir itu sekarang juga dipakai untuk pengobatan. Ya, jadi dari sisi kesehatan memang ada, sisi energi ada, jelas. Tapi juga kita membahas dari sisi apa sih bahayanya. Karena kita tahu ada beberapa kecelakaan yang sebetulnya hampir nggak bisa diatasi ya. Kalau ada masalah itu kita hampir nggak bisa ngatasi. Karena di Indonesia ini kita ngomong sederhana, ngatasi sampah aja kita udah setengah mati. Apalagi nuklir, sampah gitu ya? Nuklir. Wah, nggak tahu. Bingung. Tapi kalau mau paham dulu paling baik, baca dulu buku ini. Karena di dalamnya ini ya ada beberapa informasi yang memuat tentang sejarahnya nuklir dari awal sampai sekarang itu kayak gimana. Sampai mulai dari Einstein. Iya, mulai dari Einstein itu awalnya sampai yang terakhir teman-teman mungkin udah tahu juga di filmnya Oppenheimer ya. Yang pada akhirnya si nuklir itu dipakai untuk bom Nagasaki dan Hiroshima gitu. Jadi sebetulnya komik ini berisi banyak edukasi kalau menurut saya. Cuman memang dibalut dengan cerita drama gitu, drama keluarga kayak gitu. Nah, idenya bagaimana tuh Pak menggabungkan antara ya ini sejarah dan edukasi, kemudian digabungkan dengan cerita drama? Ya, jadi kita pengennya tidak terlalu menggurui sih. Pengennya komik itu namanya juga edukasi, mengajari tanpa
perlu menggurui. Oke. Makanya di sini kalau kita lihat secara halus kita tidak membuat kesimpulan. Kesimpulannya kita pengennya pembaca sendiri yang menyimpulkan apakah ini pilihan yang baik atau tidak, silahkan pilih. Jadi di komik ini pembaca bebas nih. Lagi-lagi Bebas nih sikapnya kayak gimana gitu. Cuman udah di sini udah dikasih tahu gitu ya. ya ini yang positif dan negatifnya kita buka semua. Oh, oke. Ya. Iya, betul. Soalnya memang sampai hari ini kita dengar kan Pak Presiden kita aja masih berpikir akan membangun reaktor nuklir. Iya. Malahan pas ini launching, Ya. beliau sedang Ngomong. bertemu Putin. Putin. Ya itu kebetulan banget loh. Ya kita hanya pakai feeling lah, cocok logi. Kan namanya juga jagologi. Ada cocok loginya juga gitu. Oke. Nah ini pembuatan komik ini berapa lama sih Pak? Ini hampir setahun sih, Hampir setahun hampir ya? setahun dengan Agung dan Ganesh di sini. Nah ini sebetulnya awalnya ditujukan untuk pembaca usia berapa Pak? Kita sih paling utama akhirnya kita memang mesti milih. Iya. Membuat komik itu kita harus memilih pasar, nggak boleh ragu-ragu. Iya. Akhirnya yang kita arah karena apa ya informasinya ini berat sebetulnya. Jadi untuk membuat ringan kita bikin drama. Tapi ternyata setelah kita pikir lagi susah, ini informasi ini memang berat. Iya. Akhirnya yang kita pikir sebetulnya remaja. Tapi ya faktanya ini bisa dibaca oleh dari ABG sampai setelah mahasiswa pun bisa baca ini. Karena informasinya ini bukan informasi main-main. Semuanya benar gitu loh. Dan kita juga didukung oleh satu tim ahli, profesor kelasnya, semua doktor, profesor yang memang ahli fisika dan yang apa ya, yang berkaitan dengan pengembangan berbagai hal berhubungan dengan energi untuk negeri kita. Oke, berarti ini risetnya bukan main dong ya? Ya. Karena Ya, tadi ada untungnya tim. gini, untungnya kita sudah dirisetkan dulu Oh, oleh iya. tim ahli itu. Iya. Jadi risetnya memang sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada, terus dituangkan Tinggal di mengolah. komik ini. Nah, kita Oke. tinggal mengolah kaitannya dengan drama sehari-harinya gimana. Oke. Ya ini eksperimen sih, mudah-mudahan sih disukai. Kita akan membuat eksperimen lain karena edukasi ini paling menarik kalau dalam bentuk komik. Ya, iya. Betul. Ada beberapa yang ternyata, termasuk saya sendiri Pak, ketika belajar itu ternyata nyaman juga di komik. Iya. Karena dulu saya seriusan belajar sejarah itu saya susah banget gitu. Betul. Kan harus ngapal. Waktu itu saya pernah baca komik namanya Rajasa. Oh, gitu. iya. Nah itu kan Ken Arok ya. Ya, Kadioi itu. Nah itu saya lebih paham di situ justru daripada di buku pelajaran Betul, gitu. betul. Ya, semacam itu sih. setuju. Nah ini tuh kan Pak diterbitin oleh Sequen Lab Studio. Ya. Nah sebetulnya Sequen Lab Studio itu apakah studio komika atau publisher atau apa sih? Ya, kita namain Sequen Lab Studio. Jadi gini, yang pertama ada itu kan dulu Win Comics. Oke, Yang yang pertama ini itu ya? Win Comics, yang Laosam. Yang Laosam. Laosam itu pertama. Tapi kemudian Win Comics ini para penanam modalnya sebetulnya seleranya agak cenderung silat. Oh lebih suka yang silat-silat gitu ya? Sedangkan saya pribadi mikir-mikir lagi, kayaknya pasar kita ya silat ada, semua juga ada. Karena dari namanya kan Win Comics itu Wira. Oh Wira cerita Nusantara. Kita perlu punya sesuatu yang berbeda tapi yang lebih fresh lah gitu. Makanya kemudian kita bikin Sequen Lab Studio ini, namanya juga lebih tidak terlalu mencerminkan satu genre, Oke. tapi cukup modern. Biarpun kita dulu adaptasi Sequen ini dari majalah Sequen yang pernah Majalah Sequen. diterbitin oleh
Pak Iwan Gunawan dan saya. Oh, oke. Kira-kira tahun 2005 lah. Kamu baru mulai tumbuh besar dikit. Iya. Saya baru 8 tahun. Nah, baru 8 tahun kita tuh terbitin majalah Sequen. Kemudian udahlah pakai nama Sequen aja. Oh, oke. Jadi terbitan pertama Sequen itu kan Jaka Mekanik. Oh iya, Jaka Mekanik Sequen ya? Ya, kemudian kita lihat, oh responnya oke gitu loh. Jaka Mekanik oke, kemudian kita coba ini. Nanti juga ada beberapa lagi yang sudah kita rencanakan dengan Sequen, sementara Win jalan terus. Oh, Win jalan terus, Sequen jalan terus, Ya. tapi dengan segmented Dua-dua yang ini berbeda gitu ya? ya segmentednya aja. Iya. Segmennya berbeda, tapi faktanya di lapangan itu orang nggak terlalu pusing dengan segmen kan. Oh iya, iya. Yang penting menarik, semua orang suka, itu aja. Iya, itu ya. Nggak usah diambil pusing ya. Nggak usah dipusingin. Nah, selain ini ya, selain komik ini, katanya Pak Tony bawa nih satu sampel ya, mock-up buat diterbitin di event Agustus nanti, yaitu Kompak ya Pak? Ya, nanti ini Boleh diceritain dong? boleh. Jadi ini namanya Satriani. Satriani ini orang memang mempertanyakan apa hubungannya dengan Joe Satriani. Nggak ada hubungan, hanya sesama Satria lah. Oke. Satria Nasional Indonesia. Oh, itu singkatannya? Enggak lah, Oh, enggak. saya hanya pengen ngambil nama Satrianya aja. Oke. Tapi supaya kelihatan feminin, Satriani. Jadi waktu dengar Joe Satriani sekian puluh tahun lalu, kan munculnya Joe Satriani itu zaman apa ya? Saya nggak Zaman tahu. Michael Jackson mungkin. Namanya lucu ya, Satriani, kayak nama India gitu ya, Indonesia itu Satria gitu. Tapi ternyata saya baca-baca, cariin di Google, itu nama keluarga di Itali. Oh, nama keluarga di Itali? Padahal nama keluarga. Tapi saya pikir, enggak lah, nggak apa-apa lah. Toh kita juga punya alasan pakai Satria, Iya, itu aja. iya. Nah, Satriani ini sebetulnya dibilang komik baru tidak, karena dulu pernah terbit dengan judul Gurniti. Hanya waktu terbit dengan Gurniti itu banyak bagian yang saya sebetulnya nggak gitu puas. Pengen dirubah, padahal cerita itu udah dari saya sendiri juga. Udah saya perbaiki dari tulisan yang dibikin oleh Mas Fajar Sungging. Oke. Yang putranya Pak Wit NS yang bikin Godang. Sehingga di salah satu halaman Satriani ini juga ada yang saya bikin tribut untuk Pak Wit NS ya, yang membuat Godang. Ini bisa dilihat tuh, ada Godang. Oh iya. Ini tribut Heeh. untuk Pak Wit NS. Saya dulu termasuk penggemar gambarnya Pak Wit Pak NS. bedanya Ya. oke. Makanya, dan kebetulan lokasi cerita ini di Jogja juga. Oh, lokasi ceritanya di Jogja gitu. Ya, dan jadi kalau kita lihat, saya itu sebenarnya nggak gitu suka cerita superhero. Oke. Makanya yang terjadi di sini jadinya bukan superhero, tapi orang yang punya kelebihan karena bertransformasi bentuk. Ya, jadi bentuk Satriani itu, ini mungkin dilihat lebih jelas, itu transformasi, sementara karakter yang namanya Galuh itu tidak pernah sadar waktu dia berubah. Dia hanya tahu-tahu merasa kecapean gitu. Tapi dia itu memang semacam kemasukan kerasukan kesaktian dari Ki Ageng Selo. Oh, ketika dia tidak sadar diri, ada entitas yang masuk gitu. Ya, entitasnya masuk. Nah, ini itu kan istilah baru tuh. Ada entitas masuk. Oke. Oh iya. Zaman dulu kita nggak ngerti entitas. Oke. Taunya kesurupan. Kesurupan ya. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo tuh ada orang aslinya kah atau? Ya, ada legendanya. Oh. Legendanya dia itu petani yang saking saktinya bisa menangkap. Oh iya, saya ingat. Di Jogja lah. Sebetulnya bukan Jogja persis, tapi daerah Gerobokan. Itu katanya yang jadi ini juga, yang jadi inspirasi Gundala juga ya kalau nggak salah. Ya, menurut Pak Asli Ki Ageng juga Selo, ya. Ki Ageng Selo. Iya, saya baru ingat. Orang Jawa Tengah biasanya ingat. Yang Jawa Tengah ya. Ya. Berarti ini tuh
eh, bisa dikategorikan ke silat kah, Pak? Atau Enggak. Oh, enggak, tapi lebih ke Ya, superhero aja gitu. Fiksi lah. Fiksi. Saya nggak gitu pas dengan istilah superhero, karena superhero itu selalu mengacu ke Amerika. Oh, oke. Sedangkan di kita ya drama fiksi lah. Oke. Sedikit berbau budaya, kesaktian gitu. Orang Indonesia itu nggak perlu jadi superhero untuk jadi sakti. Oh, iya, itu quotes yang bagus ya. Ya. Orang Indonesia tidak perlu jadi superhero buat jadi sakti. Iya, iya, iya. Wih, gambarnya cakep banget ya. Ini di gambarnya udah sejak kapan, Pak? Ini gambarnya bersamaan dengan Karimata sebetulnya. Oh, bareng berarti ya. Jadi saya gambarnya. gambar Karimata sambil juga gambar Gurniti. Oke. Jadi tadinya Gurniti pengen sederhana, ternyata malah makin lama makin ruwet. Jadi sebetulnya berdampingan dengan Karimata banget ini. Oke. Tapi ada sebagian di bagian depan ini perubahan baru, termasuk cover. Oke. Ini baru. Kalau kamu lihat di sini, ini juga baru. Oh, ini di gambar Jadi apa? openingnya beda. Openingnya Oh, beda oke. dengan Gurniti. Di beberapa bagian di dalamnya juga saya tambahin dan ada yang saya ganti. Oke, oke, oke. Ini berapa halaman, Pak, jadinya, Pak? Keseluruhan ini 96 96 halaman ya. ya. Dan ini masih prototype, teman-teman. Nanti rilisnya kemungkinan di kompak ya. Ya, saya sedang berusaha nguber kompak Kompak itu Agustus ya, teman-teman. Agustus Oke. di Jakarta. Nah, terakhir nih, Pak Tony, mumpung masih ada beberapa menit lagi, Oke. ada yang mau disampaikan nggak ke penonton-penonton di Jagologi tentang komik lokal? Komik lokal itu akan makin sakti kalau semua anak membaca komik lokal. Gokil. Oke, oke. Kalau ini belum bisa dibilang prototype, ini masih eksperimen. Oh, ini project baru juga berarti ya? Project yang sedang saya kerjakan juga. Nusa Ini Barong. di antara Win Comics juga ya? Ya, ini Berarti- Win Comics juga dan ini masih berhubungan menjadi sequelnya Laosam. Bahkan sequelnya Karimata. Oh, lebih Ya. awal lagi berarti. Kok sequel ya? Prequel Ya, kalau lebih prequel. dulu prequel. Dengan risiko akan merubah cerita Karimata dan Laosam. Oh, kalau berubah berarti bakalan terbit ulang kah atau bagaimana? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Kita belum tahu. Eh, Ataukah mungkin sebetulnya hanya Karimata yang berubah. Karena kalau ngelihat awalnya ini saya udah paling merasa akan berubah banyak itu Karimata. ya, boleh lihat tuh, Pak. Laosam tuh nggak perlu banyak berubah. Nusa Barong 1776 ya. Di karya-karyanya Pak Tony sering Pakai tahun. pakai tahun ya? Ya. Jadi ada dua hal. Pertama, buat saya itu setting itu sangat perlu. Setting, buat Setting lokasi. Ya. Pertama itu, karena buat saya setting lokasi itu inspirasi. Oh, oke. Ya inspirasi karena saya kemudian mempelajari lokasi itu dan mulai lihat sejarah, kemudian lihat tahun-tahun, baru keluar macam-macam ide cerita. Gitu ya. Oke. Itu sama saya selalu bilang yang membuat Tintin itu langsung menyenangkan buat pembaca Indonesia itu adalah Tintin itu jelas lokasinya pernah mampir ke Indonesia Oh, iya. ya. Itu membuat kita tiba-tiba punya ikatan. Sedangkan komik Indonesia akhir 70-an itu makin lama makin antah berantah. Oh. Nggak punya budaya lokal, lokasi nggak jelas, kostum juga tidak mencerminkan. Akhirnya itu yang membuat kita ikatan emosi terhadap komik lokal kita itu menurun Oke. dibanding dengan komik-komik lawas kita yang praktis masih sangat membumi gitu. Tapi yang waktu akhir 70-an itu sampai 80-an itu sangat antah berantah sampai kita
nggak punya ikatan emosi. Kalau nggak ada ya sudah selesai. Oke. Terutama lokasi itu tempat, Iya. karena tempat itu menggambarkan identitas si komik ini sendiri. Oh iya, iya. Makanya saya milih Karimata, Lasem, Nusa Barong. Nusa Barong. Ini Nusa Barong nggak banyak yang tahu ternyata. Iya, saya juga baru tahu Sama. sih. Karimata itu kesulitan saya adalah risetnya susah, karena data Karimata sangat sulit. Oke. Dan untuk ke sana kan susah, tapi namanya saya suka. Bagus sih, Kak. Iya, namanya Karimata itu suka. Iya. Dan kebetulan waktu saya bikin itu ada tragedi pesawat AirAsia jatuh itu di Selat Karimata. Oh. Sehingga tiba-tiba nama Karimata itu muncul, semua orang baru tahu, oh iya, ada ya Selat Karimata. Loh ada, saya bilang. Karena orang nggak banyak ingat pulau kecil di situ, namanya Karimata. Oke, oke. Pada zaman Belanda itu penting sekali itu, dalam zaman kolonial ya. Iya. Jadi dia penting karena dia ada di selat yang pasti dilewati oleh Dilewati, kapal-kapal perdagangan. Itu dia, teman-teman. Ini sesuatu yang menarik juga ya, buat diulik. Ternyata Lata dan waktu gitu bisa jadi inspirasi buat nulis komik gitu. Oke, Pak Tony, sepertinya durasinya sudah Mencapai selesai, mencapai target. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu jauh-jauh. Ya. Oke lah, daerah saya lah ini. Oke, siap. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.